Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 22 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar berkata-kata bukan dari diri kami, tetapi oleh karena perintah Kristus dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku dalam kasih Allah Bapa dan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Judul renungan kita pada pagi hari ini, hati-hati memberikan laporan palsu. Ayat inti terdapat pada Bilangan 13 ayat 31. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Orang-orang muda dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Mereka yang akan melaksanakan pekerjaan ini dengan penuh minat dan akan meneruskannya dengan penuh semangat dan kuat. Namun Tuhan menyertai dan akan selalu menyertai para pemimpin yang tua dan teguh yang telah berpegang teguh pada kebenaran di masa-masa sulit. Ketika fondasi iman para pemimpin yang lebih muda nampaknya tersapu bersih dan rumah-rumah mereka runtuh, kesaksian seperti kesaksian Kaleb akan terdengar dari para pejuang tua. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kemudian terdengarlah suara ketidakkepercayaan. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Satu kata, ketidakkepercayaan mempersiapkan jalan bagi yang lain. Setan tidak akan membiarkan begitu saja siapapun yang dapat digodanya untuk tidak menghormati Allah dengan mengungkapkan ketidakkepercayaannya. Apa pengaruh laporan ini terhadap jemaat? Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Hendaknya semua orang membaca dengan seksama
pasal 14 kitab Bilangan. Dan hendaklah mereka memahami bahwa orang dapat membuat laporan palsu seperti yang dilakukan orang-orang yang diutus untuk suatu tugas yang menyangkut pergerakan lebih dari 1 juta orang. Mereka yang menyampaikan laporan yang mengecilkan hati dan membawa keputusasaan bagi seluruh perkemahan Israel ketika ditentang karena kesaksian mereka yang tidak setia, melayani kuasa setan dalam pemberontakan total, dan mereka membawa jemaat yang kecewa itu bersama mereka, karena mereka mempercayai penafsiran mereka tentang tanah itu. Jemaat itu mengambil sisi yang salah dan diilhami oleh agen-agen setan. Mereka berteriak tentang mata-mata yang setia itu dan meminta mereka melontari Joshua dan Kaleb dengan batu, yang berani menyampaikan pernyataan yang benar tentang tanah itu. Namun selalu ada pembelaan bagi mereka yang telah memberikan kesaksian kebenaran. Apa yang menyelamatkan nyawa Joshua dan Kaleb? Tetapi nampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Di sini kita memiliki bukti positif bahwa kemarahan Tuhan telah bangkit terhadap orang-orang yang memberontak. Mereka yang telah diberkati dengan terang yang besar dan kesempatan yang berharga untuk mengetahui kehendak Allah yang dikomunikasikan kepada mereka oleh Kristus sendiri, pemimpin mereka yang tidak kelihatan, yang diselimuti oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dikutip dari Leader 106 tahun 1897. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penatelanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sebenarnya, laporan dari 10 orang mata-mata tidak semuanya palsu. Apa yang mereka laporkan ada benarnya. Mari kita baca dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 30 yang berbunyi, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Laporan 10 mata-mata dalam hal ini benar, tetapi laporan mereka melemahkan bangsa. Itu sebabnya Kaleb bukan menentang laporan mereka, tetapi menyatakan bahwa kita bisa mengalahkan mereka. Tanggapan Kaleb adalah tanggapan untuk menguatkan bangsa, bahwa meski musuh terkesan kuat di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah mereka tidak ada artinya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 378, paragraf 3. Iman Kaleb kepada Allah lah yang memberinya keberanian, yang menjauhkannya dari rasa takut kepada manusia, bahkan kepada raksasa-raksasa perkasa, anak-anak Enak, dan memampukannya untuk berdiri dengan berani dan teguh dalam membela kebenaran. Dari sumber yang sama yang ditinggikan, jenderal yang perkasa dari bala tentara sorga, setiap prajurit sejati salib Kristus harus menerima kekuatan dan keberanian untuk mengatasi rintangan yang seringkali tampak tidak dapat diatasi. Kaleb beriman kepada Allah, dan Allah sediakan kekuatan bagi Kaleb dari jenderal yang perkasa, dari bala tentara sorga, yaitu Yesus Kristus. Sebagai prajurit Yesus,
kita terima kekuatan dan keberanian dari Yesus. Karenanya sebagai pemimpin, Roh Nubuat melanjutkan dalam paragraf yang sama. Mereka yang hendak melaksanakan tugasnya harus selalu siap mengucapkan kata-kata yang diberikan Allah kepada mereka, bukan kata-kata keraguan, kekecewaan, dan keputusasaan. Saudaraku dalam Tuhan, 10 mata-mata membawa laporan yang membuat keraguan, kekecewaan, dan keputusasaan. Tetapi Kaleb oleh karena kekuatan dari Yesus memberikan laporan yang menguatkan bangsa, bahwa bersama Allah kita bisa menang. Perhatikan upaya Yosua dan Kaleb dalam meyakinkan Israel. Bilangan 14 ayat 8 dan 9 berkata, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Yosua dan Kaleb memohon kepada Israel agar jangan memberontak kepada Tuhan. Sebab jika Israel menurut kepada Tuhan, maka meski orang-orang Kanaan besar-besar dapat mereka kalahkan, karena yang berperang bukan mereka, tetapi Allah. Namun, karena Israel sudah terpengaruh dengan laporan melemahkan dari 10 mata-mata, mereka mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 119 paragraf 5. Mereka yang menyampaikan laporan yang mengecilkan hati dan membawa keputusasaan bagi seluruh perkemahan Israel, ketika ditentang karena kesaksian mereka yang tidak setia, melayani kuasa setan dalam pemberontakan total, dan mereka membawa jemaat yang kecewa itu bersama mereka karena mereka mempercayai penafsiran mereka tentang tanah itu. Jemaat itu mengambil sisi yang salah, dan diilhami oleh agen-agen setan, mereka berteriak menentang mata-mata yang setia itu dan meminta mereka melontari Yosua dan Kaleb dengan batu yang berani menyampaikan pernyataan yang benar tentang tanah itu. Namun, meskipun 10 mata-mata tersebut didukung oleh seluruh bangsa, tetapi kedua mata-mata yang setia itu, yaitu Yosua dan Kaleb, dijaga oleh Tuhan Allah. Bilangan 14 ayat 10-12 berkata, "Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, 'Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka.' Namun Musa langsung berbicara kepada Tuhan Allah dan memohon pengampunan bagi Israel. Dan Tuhan ampuni mereka sesuai permintaan Musa. Tetapi Tuhan Allah berkata dalam ayat 21-23, "Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya." Tuhan memang ampuni, tetapi hukuman tetap berjalan. Saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang Allah Bapa menyatakan mujizat kelepasan bagi Israel. Namun berulang-ulang Israel memberontak. Israel lebih menurut kepada pengaruh setan daripada menurut kepada Tuhan. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 106 tahun 1897 paragraf 24, "Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, namun Dia bersabar terhadap dosa dan pelanggaran umatnya di generasi ini. Jika umat Allah berjalan dalam rencananya, pekerjaan Allah akan maju, pesan-pesan kebenaran akan disampaikan kepada semua orang,
yang tinggal di seluruh muka bumi. Sayangnya, rencana Allah banyak dirusak oleh pandangan pribadi yang melemahkan dan bahkan menghasut banyak orang, sehingga banyak umat menjadi lemah. Pekerjaan kita mengabarkan pekabaran 3 malaikat yang benar, membutuhkan kerjasama dan persatuan. Namun sedihnya, banyak yang melemahkan dan bahkan undur dari pekerjaan Tuhan. Belum lagi ada orang-orang yang seperti Miriam dan Harun yang merasa harus setara dengan Musa. Biarlah kita seperti Yosua dan Kaleb yang meski tantangan besar di depan, tetapi berani maju sebab mereka percaya Allah bersama mereka dan berperang demi mereka. Mari maju, saudaraku dalam Tuhan, kabarkan kepada dunia satu-satunya Allah yang benar dan anaknya, sebab mengenal Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk bersama Engkau ya Bapa, dan Engkau karuniakan anak-Mu untuk menyertai kami. Dan bersama Engkau kami pasti menang, maju untuk kabarkan kebenaran kepada banyak orang. Sebab demikianlah bangsa Israel Engkau telah pilih dan panggil, agar menjadi saksi-Mu di dunia ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami menerima Engkau ya Bapa, dan kami dapat menang dalam Tuhan dan maju terus dengan penuh kuasa menjadi terang bagi banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.